Karena itu ada bahasa asli soalnya. Iya. Ya. Berarti kalau ada yang asli ada yang Ada yang palsu berarti. Undang-Undang Dasar 45 asli itu diterapkan lagi, diberlakukan, maka anak belum cukup umur, anak orang yang tidak punya kapasitas, tidak bisa memenuhi prasyarat di dalam pasal 6 Undang-Undang 45 asli. Kita memahami pemikiran para purnawirawan ya. Insya Allah kalau nomor 1 itu dilakukan, persoalan nomor 7 sampai 8 itu beres. Kasta paling rendah, pribumi, inlander, kita ini. Ya, kita ini sebetulnya yang mayoritas sekarang ini. Ini dulu kastanya paling rendah ini, Pak. Bismillah, ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara, dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan mengulas isu hukum dari kacamata pengacara, dan pengacara yang sudah hadir bersama kita tiada lain tidak bukan Bang Munarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Bang Non ya gini. Assalamualaikum. Bang Haji. Saya Bang Haji apa Abang aja? Abang aja. Nanti ada Abang Sholat kalau Bang Haji. Nanti Abang Sholat, Abang Wakaf, Abang Haji, Abang Zakat, Abang Puasa. Ada dulu berarti. Abang Sahadat dari awal. Udah Abang Haji. Ini ada isu hukum yang sangat menarik sekali sebenarnya ini. Masih menjadi polemik dan masih hangat dibicarakan. Terkait dengan isu hukum yang beberapa pekan lalu itu ada dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu membuat sebuah pernyataan sikap. Ada 8 butir, Bang. Ya, nanti kita akan tampilkan di sini ya butirnya. Tapi ada satu butir yang sangat menarik perhatian. Karena imbas dari ini banyak isu yang beredar, kan katanya salah satu anaknya yang berprofesi juga sebagai prajurit TNI sempat dipindahkan begitu kan. Ini ada poin 8 ya, kita tampilkan di sini. Itu di sini menyebutkan atau mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bang, kita mau mengulas ini dari perspektifnya pengacara. Karena Abang juga kan pengacara begitu ya. Advokat dong kita ini. Ya kan? Nah, advokat konstitusi pula kita ini. Udah berkali-kali kita beracara di Mahkamah Konstitusi. Cuma kita memang belum pernah, artinya yang kita belum pernah tangani di Mahkamah Konstitusi itu adalah perkara sengketa pilkada. Kalau yang lain-lain sudah kita, PUU sudah kita pengujian undang-undang itu sering kita. Sebagian besar adalah pengujian undang-undang kita. Karena kita memang bekerjanya untuk kepentingan bangsa dan negara dan regulasi. Jadi bukan kepentingan orang per orang yang pilkada-pilkada itu. Gitu ya, Bang. Tapi itu nggak apa-apa kalau dia mau juga. Haknya pengacara. Karena kan bagian dari profesi juga. Betul, itu profesi juga, nggak ada masalah itu. Balik, Bang, ke laptop. Ini ada 8 poin. 8 poin, dan salah satu poinnya, poin 8 adalah mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Berarti dia mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakiman. Dari perspektif hukum. Kalau dari perspektif hukum, poin 8 tuntutan ke-8 itu, pernyataan sikap yang ke-8 itu kaitannya dengan pernyataan sikap yang pertama. Coba bacakan yang pernyataan sikap yang pertama. Atau kita bacakan semuanya aja ya? Satu aja dulu. Satu aja? Yang satu dulu. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Nah, ini Undang-Undang 1945 asli itu Undang Dasar 1945 asli, bahasanya begitu ya? Asli ya? Kalimatnya ya. Itu artinya yang asli itu adalah kalau kita bicara asli dalam kategori historis ya, maka itu adalah hasil kesepakatan founding father kita, yaitu yang bernama Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, BPUPK, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, waktu itu namanya begitu, ya, itu merumuskan
founding fathers itu ada macam-macam itu ya, dan kemudian dibentuklah tim 9 ya, terdiri dari para ulama dan tokoh-tokoh nasional, 9 orang di panitia 9. Itu hasil dari sidang BPUPK tanggal 22 Juni tahun 1945. Apa hasil sidang resminya itu? Kita bicara musyawarah ya. Hasil resmi. Kalau kita rujuknya historis, kembali ke asli, karena itu ada bahasa asli soalnya. Iya. Ya. Berarti kalau ada yang asli, ada yang palsu. Nanti itu ceritanya yang lain lagi, bukan ijazah palsu tapi tapi undang-undang dasar palsu nanti. Gitu ya. Nanti itu. Tapi jadi artinya yang asli dalam kategori historis adalah hasil rumusan sidang BPUPK tanggal 22 Juni tahun 1945. 45 ya? Ya, apa itu isinya yang disebut asli itu? Itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang dulu disebut dengan Jakarta Charter, Piagam Jakarta yang utuh, belum ada pencoretan 7 kata. Ya. Kemudian juga ada saya kira pasal 6 dulu itu. Nah, yang dimaksud asli situ ya, yang dipersoalkan oleh banyak pihak itu, kenapa dia jadi disebut undang-undang palsu, ada yang begitu ngomong ya. Tapi intinya begitu. Nah, itu tapi kemudian terhadap pembukaannya itu yang disebut Piagam Jakarta, dari hasil kesepakatan itu 7 kata dicoret. Ya, dicoretnya tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus sore, malam malahan. 17 Agustus 1945 malamnya, bukan melalui forum rapat resmi BPUPK lagi, tapi hanya beberapa orang saja dimintai persetujuan untuk mencoret 7 kata itu. Akhirnya 7 kata itu dicoret tanpa melalui forum resmi, artinya forum tetap ada komunikasi, tapi bukan forum resmi. 7 kata itu apa, Bang? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu 7 kata itu. 7 kata itu coret. Itu sebetulnya ada di alinea keempat. Di alinea keempat itu adalah, kalau saya tidak salah, negara yang berdasarkan ya ketuhanan, koma, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Koma, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Jadi dasar negaranya itu disebutkan. Jadi negara yang berdasarkan ketuhanan, jadi bukan yang Maha Esa, berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya, koma, kemanusiaan adil yang beradab, 3, persatuan, koma, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, koma, keadilan sosial. Nah, baru ada rumusan kalimat lain. Jadi itulah yang disebut Pancasila. Kemudian, tetapi kemudian di situ dicoret 7 katanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, diganti. Itu jadi yang kewajiban. Ini yang dimaksud dalam poin 1. Ya, itu kalau maksudnya aslinya itu ya. Kalau asli merujuk kepada historis yang 22 Juni tahun 1945. Tetapi kalau kita rujuk kepada asli yang diputuskan dalam konteks ketatanegaraan Indonesianya, itu kan kemudian ada sidang pengesahan tanggal 18 Agustus 45 dengan 7 kata yang sudah dibuang. Itu asli juga. Jadi ini asli hasil musyawarah, ini asli juga hasil pengesahan setelah Indonesia proklamasi. Indonesia kan tanggal 17 proklamasi. Nah, jam 10 pagi. Bulan Ramadan, ya kan? Nah, sorenya itu ada pembahasan sampai dengan malam itu. Akhirnya itu juga dicoret 7 kata itu. Makanya besoknya, yang tadinya naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, hasil sidang 22 Juni itu bersepakat bahwa pembukaan ini akan dijadikan teks atau naskah proklamasi. Itu awalnya tuh. Namun ternyata sebelum tanggal 17 Agustus ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu ya Soekarno sama Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda ini ya. Kemudian dipaksa pada tanggal 15 sama 16 itu ya, kalau saya tidak salah. Kemudian dipaksa akhirnya dikembalikan ke Jakarta sehingga tidak bisa sempat lagi mengambil dokumen yang sudah disahkan di tanggal 22 Juni itu. Akhirnya dibuat teks
yang darurat pada tanggal 16 malam menjelang tanggal 17, itulah yang kita kenal dengan naskah proklamasi kami bangsa Indonesia. Itu di luar rencana sebetulnya. Makanya tulisan tangan. Gitu loh. Aslinya yang mau dibacakan itu yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya. Nah, itu satu ya. Nah, tapi kemudian setelah proklamasi tanggal 17 pagi, sore tanggal 17 itu terjadi berbagai macam peristiwa lah ya. Peristiwa politik yang salah satunya yang kita kenal dalam sejarah kita itu adalah permintaan itu tadi menghapus 7 kata itu. Jadi sudah tidak dibacakan sebagai teks proklamasi, dikurangi lagi 7 kata. Yang harusnya tadi dibacakan tanpa pengurangan ya kan, harusnya begitu kan, itu kan hasil resmi tanggal 22 Juni 45 kan. Akhirnya itu sudah naskah itu tidak dibacakan, kemudian diganti pula kalimat 7 kata itu, diganti menjadi Ketua. Yang Maha Esa. Ketuanya tetap Yang Maha Esa. Diganti menjadi Yang Maha Esa. Dari kewajiban menjalankan syariat dan seterusnya itu. Nah, diganti, ditetapkanlah tanggal 18 Agustus, pembukaan itu yang sudah diubah itu, yang sudah diganti melalui proses informal ya. Sekali lagi saya mau katakan prosesnya informal. Hanya minta persetujuan lewat lobby-lobby, bukan berdasarkan hasil rapat resmi lembaga yang berhak ya. Diputuskan, kemudian tanggal 18-nya disahkanlah oleh lembaga negara yang bernama Soekarno-Hatta itu, yang karena dia mewakili bangsa Indonesia kan, ditetapkan oleh sebuah lembaga lah begitu. Nah, itulah kemudian yang disepakati sebagai asli. Jadi Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 akhirnya begitu. Jadi sebetulnya versi itu ada 2 sebetulnya. Jadi yang dimaksud aslinya mana nih? Yang dimaksud dalam poin asli ini apakah kembali yang tadi ada 7 poin? Kalau menurut saya yang asli itu yang tanggal 18 versi. Kalau versi ini yang dimaksud ini? Iya, ini kembali ke versi yang 18 Agustus 1945. Artinya apa? Sebelum perubahan tahun 99 itu, ya kan? Sebelum amandemen lah. Ya. Ada 4 kali perubahan ke-1, perubahan ke-2, ke-3, dan ke-4. Tahun 99, 2001, 2002, 2003. Ya kan? Oh, maksudnya itu kembali lagi ke yang 18 naskah itu. Sebelum perubahan. Sebelum perubahan. Apa yang membedakan? Nah, kenapa? Tadi dulu sebelum apa? Kenapa? Kan pasti kita tahu. Sistemnya yang pertama ada 3 hal pokok menurut saya. Yang krusial ya. Satu, sistem ketatanegaraan. Di Undang-Undang Dasar yang 2002, nah kita sebutnya begitu biar enak ya, biar pendengar, pemirsa, penonton kita nih paham. Yang Undang-Undang Dasar versi 2002, sistem ketatanegaraan kita itu bukan lagi sistem perwakilan. Jadi boleh disebut sebagai demokrasi langsung. Artinya tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Kemudian sistem yang itu yang pertama ya. Jadi sistem kelembagaan ketatanegaranya bukan lagi sistem perwakilan, tetapi berubah menjadi sistem langsung. Yang berubah dari lembaga negara yang sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yaitu MPR, sekarang tidak ada lagi. Ya, MPR-nya itu sebagaimana MPR versi Undang-Undang 845 ya, yang tahun 45, tapi berubah menjadi MPR itu hanya salah satu lembaga negara, lembaga tinggi negara saja. Jadi dia bukan lembaga tertinggi. Yang kedua, tidak ada lagi produk dari MPR yang menjadi guidance bagi pemerintah, DPR maupun yudikatif, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan negara ini. Tapi langsung program-program semata, terutama programnya calon presiden. Maksudnya itu tidak ada lagi ketetapan MPR begitu? Tidak ada lagi ketetapan MPR, tidak ada lagi GBHN, tidak ada lagi perwakilan rakyat, tidak ada lagi yang bisa mengontrol kalau terjadi kesalahan oleh yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tinggi negara lain di bawah lembaga tertinggi negara. Itu satu perubahan. Berarti itu semua mereka posisi sama begitu lah ya? Sama posisinya, dan itu dipilih semua mereka ya. Jadi representasinya sekarang tinggal siapa yang populer, jadi kurang begitu. Karena hasilnya hasil pemilihan, pemilihan langsung tadi. Itu yang pertama yang menjadi persoalan. Yang kedua itu yang menjadi persoalan, kenapa ada kalimat asli itu ya dikaitkan dengan pernyataan yang pertama, yaitu terkait dengan pasal 6 sebetulnya. Syarat
untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, itu kaitannya dengan yang 8 nanti. Kalau yang lama, itu disebut kalimatnya itu pasal 6 itu, presiden adalah orang Indonesia asli. Iya. Nah, itu pun sebelumnya, sebelum yang 845, pada hasil perdebatan di 22 Juni itu kalimatnya lebih lengkap lagi. Apa? Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Oh. Begitu. Itu juga yang dihapus? Itu ikut dihapus juga, tapi itu dihapusnya pada saat 22 Juni memang. Okay. Jadi bukan yang 18 ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi itu yang kedua penting gitu ya. Kenapa penting itu? Kenapa para purnawirawan ini menginginkan penggunaan kalimat presiden adalah orang Indonesia asli. Ya. Karena begini, ini harus kita mesti paham nih struktur historis dan latar belakang kenapa kalimat itu dimasukkan oleh para pendiri bangsa kita. Kita semua orang hukum, kita ini pengacara ya. Kita waktu Fakultas Hukum diberitahu, diajarkan di dalam pengantar hukum Indonesia bahwa dulu susunan masyarakat Indonesia ini terdiri dari 3 lapis, kasta. Kalau bahasa anak muda sekarang 3 kasta, 3 level gitu. Kasta paling rendah pribumi, inlander. Kita ini, ya kita ini sebetulnya yang mayoritas sekarang ini. Ini dulu kastanya paling rendah ini Pak. Ini ya. Yang kedua itu timur asing, ya itulah orang-orang dari Cina, Tiongkok, Cina sebetulnya. Tiongkok tuh nggak ada dalam terminologi, tapi Cina karena Republik Rakyat Cina, mereka menyebutnya begitu. Di PBB namanya juga Republik Rakyat Cina, Cina disebutnya itu. Bahasa Cina gitu. Kenapa kita dirubah? Nah, itu aneh, nanti kita ceritalah itu. Itu satu lagi kekeliruan yang dibuat-buat begitu ya, sengaja itu. Jadi ada orang-orang dari Cina, orang-orang timur asing lainnya, dari Arab begitu ya. Dan ya semualah, Jepang termasuk awalnya itu Jepang ya. Nah, kemudian yang kelas tengahnya. Yang kemudian kelas atasnya sebagai penguasanya dulu itu orang-orang Eropa. Ini masyarakat level 1 istilahnya. Ini level 2, ini level 3. Jadi kita itu betul-betul terhina. Betul-betul tidak memiliki hak untuk sekolah aja nggak bisa. Pengadilannya saja kalau kita ingat banyak dibedakan. Hukum untuk orang Belanda, hukum untuk orang timur asing, hukum untuk kita inlander ini, pribumi ini dibedakan. Paling terhina lah dulu itu. Artinya yang disebut dijajah itu ya kita. Nah ya, pribumi ini yang dijajah itu artinya. Nah, setelah merdeka, artinya kemerdekaan itu artinya apa? Orang yang dijajah menjadi tidak dijajah. Nah, itu latar belakangnya sebetulnya. Jadi artinya, kenapa rumusan kalimat pasal 6 Undang-Undang 45 asli itu, presiden adalah orang Indonesia asli. Artinya, yang dulu nenek moyangnya itu dijajah. Dialah, karena ini artinya ini menghargai, menghormati, dan sebagai simbol bahwa ini memang bangsa ini sudah merdeka. Mengembalikan harkat dan martabatnya yang dulu tidak pernah punya akses sekolah pun tidak, apalagi ikut di pemerintahan. Sekarang dengan merdeka itu dia berhak untuk menjadi pengelola negara, penyelenggara negara. Itu loh makna simbolis, makna historis, makna filosofisnya itu. Filosofis, yuridis, historisnya tuh mesti begitu pemahaman itu. Empiris ya. Nah, karena itulah bahasa yang dirumuskan oleh para pendiri negara kita, presiden adalah orang Indonesia asli. Supaya apa? Yang lain-lain ya silakan aja. Bukan berarti diskriminasi. Tapi ini simbol dari ini merdeka. Sebab kalau tidak, seperti Amerika. Kenapa Amerika bisa Obama yang campuran? Ya kan? Kenapa belum ada yang lain sebetulnya, tapi memang orang-orang kulit putih semua ya selain Obama itu ya. Kenapa misalnya bisa Obama? Ya karena mereka memang dulunya memang mereka bangsa pendatang, bangsa Eropa yang datang ke benua Amerika. Sehingga ya bebas-bebas saja karena memang sama-sama datang toh. Nah, kalau ini orang setempat dijajah warga negara kelas 3, sehingga simbol kemerdekaannya harus dia menjadi merdeka itu adalah berhak menjadi penyelenggara negara. Itu ini arti di balik asli, kata asli itu sebetulnya. Nah, yang ketiga ekonomi. Tadi tuh, ini kan 3 nih susunannya, levelnya masyarakat kita. Belanda menguasai politik dan perdagangan. Kita itu kuli.
tenaga kerja. Jadi kalau Belanda buka kebun, ya, atau ini pribumi ini punya kebun, kalau Belanda buka kebun, otomatis kulinya kita, bangsa pribumi ini. Itu otomatis tuh. Lihat aja bekas-bekas kebun teh dulu itu. Di berbagai provinsi itu ada perkebunan teh itu ya, di daerah pegunungan. Itu apa namanya, pekerjanya kulinya pasti kita, pasti bangsa kita. Nah, kalau bangsa kita ini dulu punya kebun sendiri, yang ini, pasti dia tidak bisa langsung menjual ke orang Eropa. Tapi harus melalui pedagang perantara. Inilah yang level tengahnya tadi itu. Dan rata-rata, kenapa orang-orang keturunan Cina sekarang ini mereka kaya-kaya? Ya dari dulu sudah berdagang dan nenek moyangnya di sini gitu loh. Dan itu berdagangnya bukan karena dia ahli, tapi memang struktur hukum dan lapisan masyarakatnya diberi kesempatan oleh Belanda untuk dia mengakses ekonomi lebih dahulu, diuntungkan oleh struktur sosial, struktur ekonomi itu. Makanya dia lebih dulu maju. Nah sekarang kalau demokrasi itu diterapkan sebagaimana setiap orang berhak yang sama, ini kan posisi ekonomi dan sosialnya lebih dulu tinggi. Diadu dengan orang yang dari awal, dari nol. Ibaratnya mengadu balap pengendara becak dengan mobil Ferrari sudah. Apalagi ini Rolls Royce gitu. Kan pasti jauh tertinggal yang mengayu becak. Nah inilah yang mau diubah melalui undang-undang asli itu. Tetapi dengan undang-undang 2002 ini disamakan. Dianggap statusnya sudah sama-sama dari nol ya kalau Pertamina itu. Padahal tidak dari nol. Sudah ada yang, memang ada yang dari nol, yaitu kita bangsa yang inlander tadi. Tapi yang lainnya itu sudah lebih dahulu posisinya. Startnya itu sudah lebih di depan. Nah itulah kenapa tuntutan kembali poin 1 itu menjadi penting untuk mengembalikan itu. Yang ke ekonomi, yang bagian dari ekonomi yang penting juga itu, supaya apa? Dulu Belanda itu kan menguasai monopoli dan menyerahkannya kepada perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Hanya orang Belanda saja yang diberi hak untuk memonopoli itu. Nah sekarang itu dibalik, karena dengan monopoli perusahaan-perusahaan swasta, yang di bawah perusahaan swasta itu suppliernya, vendornya kalau sekarang itu dari kalangan timur asing ini, maka sekarang dibalik dengan Undang-Undang 45 asli itu, perusahaan-perusahaan itu dijadikan BUMN supaya dia bisa menjadi apa namanya, pemberdayaan terhadap masyarakat pribumi yang belum selesai ini. Masih sisa-sisa penindasan penjajahan Belanda ini masih belum selesai nasibnya. Karena itu tidak boleh ada dulu itu apa namanya, perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikelola oleh BUMN, oleh negara artinya, supaya tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan swasta. Itu yang mau diubah oleh Undang-Undang 45 itu. Tetapi sekarang dengan Undang-Undang 2002, ekonomi itu menjadi bebas, siapapun boleh. Nah, itu problem sebetulnya. Jadi itu bukan apa namanya, bukan equality yang kita inginkan, tetapi equity. Kalau equality itu pokoknya Harry umur katakanlah 35, katakan, atau 40 paling tua ya. Saya umur 57 menjelang 60, tapi diadu lomba lari 100 meter di medan yang sama. Pasti saya kalah dong. Karena ada perbedaan esensial gitu kira-kira. Nggak bisa diadu dong. Nah, itulah tujuan dengan pasal 33 itu sebetulnya. Kita adilkan dulu struktur ketimpangan ekonominya, sehingga cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hidup orang banyak itu tidak boleh diberikan pengelolaannya kepada swasta, harus negara. Misalnya apa? Tambang, listrik. Itu kan listrik itu penting tuh kan. Kemudian telekomunikasi itu penting semua, strategi semua. Nah, hal-hal begitulah. Dan itu dilupakan dengan Undang-Undang tahun 2002. Undang-Undang Dasar tahun 2002. Itulah kenapa poin 1 itu menjadi istilahnya poin 1 itu poin 1 itu menjadi pokok pangkal hulu persoalannya. Ini dulu diselesaikan memang. Kalau ini diselesaikan, insya Allah para purnawirawan itu, ini kita memahami pemikiran para purnawirawan ya. Insya Allah kalau nomor 1 itu dilakukan, persoalan nomor 7 sampai 8 itu beres. Gitu loh maksudnya itu. Nah, nanti yang baru kita bicara nanti yang poin 8 nanti. Tapi sebelum ke poin 8 nih Bang, ini terkait dengan nanti
mungkin nggak tuntutan ini bisa terrealisasikan begitu nanti. Tapi sebelum itu, apakah poin 1 itu juga terkait dengan kembali ke Undang-Undang Dasar asli 45 asli itu? Ini kalau saya melihat ini ya bacaannya Pak Kurniawan, ini kan ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 63 marsekal dan 91 kolonel. Apakah kaitannya kembali kepada kewenangan MPR? Betul. Yang dulu kan dia berhak untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden gitu, Pak. Itu salah satu juga poin 8 itu. Kalau Undang-Undang 45 asli, artinya kalau segera Undang-Undang Dasar 45 asli itu diterapkan lagi, diberlakukan, maka problem seperti adanya anak belum cukup umur, anak orang yang tidak punya kapasitas, orang-orang yang menjalankan agenda sebagai proksi kepentingan asing, kemudian komprador-komprador, itu nggak bisa menjadi, tidak bisa memenuhi prasyarat di dalam pasal 6 Undang-Undang 45 asli. Itu masalahnya. Dan MPR tadi kembali ke poin penting 3 hal tadi saya bilang, ketatanegaraan kita menjadi lebih simpel. Karena ada eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu diawasi oleh supreme body, namanya MPR. Karena kewenangannya di situ. Ini kan kewenangannya dilucuti berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 2002, dilucuti. Kalau ini ada, ini simple sebetulnya. Mekanismenya gitu. Mekanismenya simple, baik untuk pengangkatan maupun pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dan juga yang paling penting itu ini diisi oleh representasi memang susunan-susunan masyarakat yang ada di Indonesia. Harus terwakili sepenuhnya, bukan cuma orang yang populer. Jadi golongan-golongan masyarakat Indonesia ini kan banyak. Terwakilkan semua gitu ya? Ada golongan petani, ada golongan... Sekarang siapa yang mewakili itu? Petani dan nelayan kan harus memilih. Dan wakilnya itu rata-rata bukan petani dan nelayan. Banyak kan pesohor ya? Satu pesohor, yang kedua pengusaha, yang ketiga orang yang ngetop di... populer lah, paling tidak populer di kampungnya. Nah ini yang mau dipotong oleh para purnawirawan itu, mau diperbaiki lah kita bahasanya, mau diperbaiki supaya tidak lagi hanya berdasar. Kenapa begini ya? Kalau dengan pemilihan langsung ini ya, ini paling gampang untuk mengarahkan opini publik. Kita bombardir aja dengan informasi. Misalnya saya sebagai pemilik modal. Saya tinggal bayar survei untuk menaikkan Pak Heri, Mas Heri, gitu ya. Saya bayar bahwa ini orang hebat segala macam. Kemudian ada operasi media namanya itu. Jadi sehingga Pak Heri itu betul-betul menjadi orang yang populer. Sebagaimana dulu ada orang sangat tiba-tiba menjadi populer, masuk gorong-gorong segala macam. Itu kerja-kerja operasi media namanya itu. Ya, itu real itu dalam kehidupan. Dan masyarakat yang awam, yang tidak punya kemampuan analisa, yang tidak memiliki metode untuk memverifikasi informasi, menerima itu sebagai sebuah kehebohan fakta. Sehingga ketika terjadi proses pemilihan, dipilih. Lah itu gampang. Apalagi dengan bansos, dengan segala macam bantuan-bantuan. Ini masyarakat betul-betul bisa dimanipulasi kesadarannya itu. Ini soal bagaimana memanipulasi kesadaran masa orang banyak. Nah, kan manusia ini pada dasarnya kan mengikuti apa yang banyak. Begitu pada dasarnya itu. Ini ikut sini, ikut ini, ada A ikut A, ada B ikut B, isu A, isu apa ikut isu itu. Selalu begitu. Itu memang naluri. Jadi karena masih belum bisa memaksimalkan akal yang diberikan oleh Allah itu sebetulnya. Nah, itulah kenapa ya dengan sistem Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu diharapkan bisa diperbaiki dulu gitu loh. Ini kita sudah 20 tahun loh, sejak 2004 lah praktisnya itu ya. 2004 yang demokrasinya seperti sekarang itu ya, sistem ketatanegaraan yang memang betul-betul liberal ini ya. Ekonominya juga liberal sebenarnya. Nah, ini jadinya seperti sekarang. Gitu. Baik, makanya harus kembali ke situ. Nah, itu persoalan hulu. Hulunya ya. Hulunya itu. Baik, kita catat. Dan nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya dengan isu hukum yang berbeda. Terima kasih Bang Munarman. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.